Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Wa asharal musannifu rahimahullahu ta'ala ila alamatin ya'rifu bihal abdu nafsahu. Dan maisaraikan pengarang semoga Allah merahmatilah akan pengarang yang merahmati Allah Ta'ala kapado tando yang ka mengenal dengan tando tu siana mengenal hambo akan dirinya hambo. Maka setengah daripada famin alamati kaunihi minal qismainil aulaini, maka setengah daripada tanda keadaan hambo tu keadaannya setengah daripada dua pembagian yang awal keduanya, yaitu murid, ubad dan murid, abid dan murid. An setengahnya nuqsanir rajai, kurang harapan. Ay rajaihi fillahi ta'ala ayyudkhilahul jannata wa yunjiyahu minal azabi. Artinya harapannya hamba pada Allah Ta'ala bahwa memasukkan Allah akan hamba tu akan sarugo dan malapehkan Allah atau menyelamatkan Allah akan hamba tu daripada azab jika ado hambo setengah daripada si ubat. Wa ayyusilahu ila matlubihi al-mutaqaddami. Dan bahwa menyampaikan Allah akan hambo kepada tuntutan hambo yang terdahulu. Jika ado hambo ba'adonya setengah daripada si murid mereka itu ingkana minal muridin. Inda wujudiz zalal, katiko adu kesalahan. Bi antasdura minhu maksiyatun kazina wa ghaflatin anillahi ta'ala wa tarki auradin. Seperti dengan bahwa terbitlah daripada hambo tu terbit maksiat seperti zina dan lalai daripada Allah Ta'ala dan meninggalkan wirid. Iko tando bahwa seseorang itu bergantung kepada amal, yaitu kurang harapan. Berkurangnya harapan atau menurunnya harapan ketika diri melakukan kesalahan. Wa min alamati kaunihi minal arifin fana'uhu an nafsihi. Dan sebahagian daripada setengah daripada tanda keadaannya hambo tu keadaannya setengah daripada orang arif mereka itu setengahnya lenyapnya hambo atau hilangnya hambo, lenyapnya hambo daripada dirinya hambo. Fa iza waqa'a fi zillatin au asabahu ghaflatin syahida tasrifal haqqi fihi wa jiryani qadaihi alaihi. Mangko apabila jatuh hambo pada kesalahan atau sampai akan hambo tu sampai lalai ba'ala apabila menyaksikan hambo tu akan tasrif al-haq. Tasrif itu paling-palingkan. Jadi Allah membuat perubahan, memalingkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadinya menjaliak terjadinya sesuatu itu karena tasrif Allah. Allah mentasrifkan, artinya merubah-rubah keadaan itu. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Padonyo hambo. Jadi Allah lah yang
membuat perubahan tadi di dirinya. Wajriyani qadaihi dan berlaku wajriyani qadaihi alaihi dan berlaku hukumnya qadanyo, yaitu ketentuannya Allah atehnya hamba, dan berlaku qadanyo al-haq atehnya hamba. Kama annahu idza sadara minhu ta'atun aulaha lahu musahadatu qalbiyatin lam yara fi zalika haulahu wa quwwatahu. Seperti yang bosnya pekerjaan apabila terbit daripadanya hamba itu anak terbit taat, atau nyato baginya hamba itu anak nyato musahadah qalbiyah, musahadah penyaksian, menyaksikan Allah itu sendiri di hati melalui qalb. Ba'alah apabila tidak melihat yo hambo, pada demikian akan dayonya hambo dan kekuatannya hambo. Fala farika indahu bainal halaini. Fala firqa indahu bainal halaini. Mangko tidak berbedalah pada sisinya hambo antara dua laku, li'annahu gharikun fi biharit tauhidi, karena bahwasanya hamba bahwasanya orang karam dalam pada lautan tauhid. Qadistawa khaufuhu wa raja'uhu, sungguh telah bersamaan takwiknya hamba dan harapnya hamba. Fala yang kusu al isyanu khaufahu wala yazidul ihsanu raja'ahu. Maka tidak mengurangkanlah durhaka itu akan takwiknya hamba, dan tidak menambahilah kebaikan akan harapnya hamba. Jadi kalau di si abid dengan si murid, dengan adanya kebaikan bertambah harapnya kepada Allah. Sebab harap dan takwik tadi tergantung kepada amalnya. Nah, kalau melakukan maksiat, berkurang rasa takutnya kepada Allah. Kalau melakukan kebaikan, bertambah harapannya kepada Allah. Tapi kalau orang arif, tidak. Sebab takut dan harapnya tadi tidaklah tergantung kepada amal. Takwiknya karena memandang kepada sifat jalal Allah. Harapnya karena memandang kepada sifat jamal Allah. Nah, jadi apapun yang terjadi pada dirinya, tidak ada kan mempengaruhi atau tidak akan takut dan harap tadi tidak akan mengalami perubahan. Faman lam yajid hadhihi alamatu hadhil alamata fihi falyujahid nafsahu birriyadati wal azkari hatta yasilu ila maqamil irfan. Kebaram siman yang belum memperoleh siman akan ini tanda padanya siman, ba'alah man maka hendaklah memerangi siman akan dirinya siman dengan riyadah dan zikir, sehinggalah sampai siman kepada makam irfan, itu makam ma'rifat. Wal murad wa muradul musannifi bihadzihil hikmati tansyitus saliki wa raf'i himmatihi anil i'timadi ala syai'in siwa maulahu. Dan baramlo mukasih pengarang dengan ini hikmah, ba'ala baramlo untuk merajinkan si salik dan meninggikan citonya salik daripada berpegang atas sesuatu selain maulanya salik. Aku mukasih tujuan dari kalam hikmah yang pertama itu adalah yang pertama agar si salik itu rajin beramal. Maka rajin beramal untuk bisa mencapai makam irfan.
Walaupun hakikatnya kita tidak boleh bergantung kepada amal, tetapi secara zahirnya itu sebab yang adi itu di belakang nanti. Ada sebab yang adi untuk bisa mencapai makam irfan. Kemudian yang kedua, agar meninggikan, mengangkat citonya salik dari berpegang atas sesuatu selain Maulanya salik. Jadi jangan berpegang kepada selain Allah. Allahus Samad. Jadi itu tauhid. Nah, tauhid itu hanya berpegang kepada Allah. Sebab hakikatnya hanya Allah yang berkuasa. Jangan berpegang kepada selain Allah. Kalau berpegang kepada amal itu berarti kita berpegang kepada diri kita sendiri. Berpegang kepada selain Allah. Itu tujuan dari pengarang. La at-tazhida fil a'mali. Tidaklah membencikan pada amal. Dia jangan salah faham. Tidak boleh ya berpegang ke amal. Bukan berarti untuk menimbulkan rasa benci ke amal atau membuat malas beramal. Li'annaha sababun adiyun fil wusuli illallahi ta'ala. Karena sungguhnya amal bahwasanya sebab yang adi pada sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi hukum sebab akibat itu menurut Imam Al-Ghazali, itu dia pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukanlah hakiki. Jadi api membakar itu sebab yang adi. Yang hakiki, Allah yang menciptakan terbakar di sesuatu yang terbakar itu ketika bertemu api dengan sesuatu. Di amal itu memang sebab, tapi sebab yang adi. Sebab yang hakikinya adalah Allah sendiri yang menjadi sebab kita untuk sampai kepada Allah. Untuk selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Wala tahkira matan tujawna tajayan tuju. Yan tuju ma tan tujuhu. Wala tahkira ma tan tujuhu minal ahwali wa ghairiha. Dan tidak pula mahinokan ma yang menghasilkan yu amalkan ma daripada beberapa ahwal dan lainnya ahwal. Tidak perlu meremehkan sesuatu yang dihasilkan oleh amal seperti ahwal. Dalam tasawuf itu ada namanya ahwal atau hal, ada namanya makam atau makamat. Nah, kalau makamat itu diusahakan oleh si salik. Tapi kalau ahwal itu pemberian anugerah dari Allah. Kita mengusahakan makamat, Allah memberikan ahwal. Jadi ahwal itu anugerah dari Allah. Itu sebagai hasil atau hadiah setelah kita banyak beramal. Li'anna dzalika minnatun minallahi ta'ala la yambaghi radduhu. Karena bahwasanya demikian, bahwa sungguhnya nikmat daripada Allah Ta'ala tidak sepatutnya menolakkan karunia. Nah, jadi kalam yang pertama itu berkaitan dengan bergantung atau berpegang kepada amal. Nah, kalau kita lihat daripada segi redaksi yang dipakai oleh pengarang Al-Hikam, yaitu Isa Ibnu Athaillah, nah, sebahagian daripada tanda berpegang ati amal. Jadi hanya pengarang menjelaskan kok tanda-tanda orang berpegang kepada amal. Tapi yang dimaksud adalah, maksud pengarang itu jangan berpegang kepada amal. Kalau dibacakan itu tanda, sebagian daripada tanda berpegang ati amal, itu kan khabariyah jadi itu. Kok tanda-tanda orang berpegang ke amal. Tapi isinya sebenarnya pengarang melarang murid itu berpegang kepada amal, dinaikkan cito itu.
Apa sebab di minggu yang lalu lah kita jalahan ndak malin surah ndak sebab ndak boleh kita berpegang kepada amal. Yang pertama tentu itu tidak sesuai dengan tauhid. Kalau kita berpegang kepada amal, amal itu amal kita sendiri, berarti kita berpegang kepada diri kita sendiri. Itulah salah, tidak? Sebab kita hanya bergantung kepada Allah dalam menghasilkan apa yang ingin kita cita-citakan. Di dalam mencapai cita-cita, kita tidak boleh bergantung kepada diri. Bukan hanya untuk selamat dari neraka dan masuk surga, bukan hanya sampai kepada Allah, tapi seluruh baik itu perbuatan atau baik itu pekerjaan atau urusan duniawi pun seperti itu. Baik itu seperti kita sekolah, contoh. Jadi kita hanya berusaha rajinlah belajar, tapi jangan kita menganggap dengan rajin kita itu kita berhasil. Jadi untuk mencapai hasil itu, mencapai cita-cita itu, kita bergantung kepada Allah. Seperti kita menggalih. Ahwal itu jamak dari hal. Hal itu kondisi batin. Jadi sesuatu, ya hal mufradnya, ahwal jamaknya. Jadi kondisi batin itu, yang kita rasakan itu anugerah dari Allah. Nah, jadi itu yang pertama, ya enggak boleh berpegang kepada amal, kepada usaha kita sendiri, karena itu bertentangan dengan tauhid. Kemudian, enggak boleh kita berpegang kepada amal, karena kalau kita berpegang kepada amal, berarti kita telah menisbahkan amal kepada diri kita sendiri. Orang yang berpegang kepada amal itu dalam surah Jaliyah terbit daripada mali diri dan menisbahkan amal kepadanya dirinya. Di amal itu tidak boleh kita nisbahkan kepada diri. Walaupun secara zahirnya kita yang beramal, tetapi tidak boleh kita menisbahkan amal itu kepada diri kita. Sebab amal itu tidak akan hasil kalau tidak karunia Allah. Yang pertama, Allah gerakkan hati kita untuk beribadah, beramal. Yang kedua, Allah beri kita kekuatan, daya, kekuatan. Baru kita bisa beramal. Nah, jadi amal itu tidak boleh kita nisbahkan kepada diri kita, tapi kita nisbahkan kepada kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian lanjutannya, maka kita tidak boleh berpegang kepada amal, bergantung kepada amal, sebab kita tidak bisa beramal itu secara mandiri. Di amal itu hasil pada diri kita, itu bukan murni karena diri kita sendiri. Sebab itu adalah atas hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibergantung bukan amal tadi, tapi yang digantung adalah yang menyebabkan amal tadi hasil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sebab, amal tadi adalah akibat. Di amal kita tadi akibat, sedangkan sebabnya adalah Allah itu sendiri. Kemudian yang paling penting, yang paling penting bahwa kalam hikmah yang pertama menisbahkan amal kepada diri adalah pokok pangkal, ya, sumber dari segala penyakit hati risiko sumber. Jelas disebut minggu yang lalu sifat sombong misalnya. Kita beribadah, dicari orang beribadah. Terasa kita tinggi pada orang itu.
Kemudian lain sifat riya, contoh. Kita ingin dipuji dengan amal kita. Kita ujub. Dia bukan hanya amal tapi juga masalah ilmu. Ilmu pun kalau kita nisbahkan ke diri kita itu bisa menyebabkan kita menjadi sombong. Jadi ujub. Kita nan hebat, kita nan santiang. Jadi ube dari segala penyakit hati itu ube. Kebalikan dari itu. Jangan nisbahkan amal termasuk ilmu itu kepada diri kita. Jadi kalau dipakai, anak dipakai, kalau kita beramal ibadah, pandanglah itu. Yang dipakai adalah pandang orang arif. Apa pandang orang arif? Annal fa'ilal hakiki huwallahu ta'ala. Sesungguhnya sifat yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Dia beramal ibadah tadi itu, jangan dipandang awak si fa'il. Kalau awak si fa'il, maka akan timbul rasa sombong. Timbul rasa ujub. Orang sembahyang, awak sembahyang sunat rawatib, bukan indak. Tak rasa santiang awak. Ya enggak? Sudah sembahyang berjamaah, orang capek keluar masjid, awak lambek. Tiba ujub. Ya rajin amal ibadah ya kecok ke diri seorang kan. Nah, ya santiang awak kawan apa yang soleh juga kan. Jadi itu memang kadang-kadang timbul tuh. Nah. Jadi ube-nya pandanglah awak kau adalah mazhar ya kan, mazhar dari fi'il Allah. Infirat al-haq dengan gerak dan diam. Jadi awak memandang awak sembahyang tadi itu, apa ibadah tadi itu, awak hanya mazhar dari fi'il Allah. Dia awak hakikatnya mati, sempurna mati. Ini mazhar tampak zahir dari fi'il Allah. Kalaulah seperti itu dalam keyakinan awak, apa nak disombongan lain? Awak hanya tampak zahir fi'il Allah. Akhir sombongan anak ke diujuban awak sentiang dah. Awak hanya tampak zahir fi'il Allah. Aku dipakai kembali nah. Malin. Bala jale sago sinado. Buka mikrofonnya Malin. Udah robot juga lah. Itu. Tuh. Musahadah artinya menyaksikan, penyaksian. Di penyaksian itu di hati. Di musahadah itu kan bisa di mata kepala, bisa jo mata hati. Kalau musahadah dengan mata kepala itu yang disaksikan alam yang nyatu. Alam sahadah namanya. Alam yang visible ya, visible. Alam yang bisa disaksikan dengan mata kepala. Nah, tapi kalau memandang Allah itu dengan pandangan mata hati, itu disebut dengan musahadah kalbiyah. Jadi apabila seseorang itu telah sampai ke makam makrifat tadi, makanya menyaksikan Allah itu dengan mata hati, dengan basirah. Itu disebut dengan musahadah, menyaksikan. Disebut juga dengan mukasafah. Apa itu mukasafah? Tersingkap hijab, terbuka hijab. Jadi kalau terbuka hijab, baru kita bisa mencapai musahadah, menyaksikan. Di penyaksian itu di hati. Apa yang menyaksikan namanya? Menyaksikan adalah basirah, yaitu mata hati. Ajalah itu Malin. Ya. Lah, jadi itu penjelasannya enggak. Jadi sebenarnya kalau kita murid, ya. Buka hijab ya. Kita murid itu sering berpegang kepada amal.
Maka walaupun kita belum mencapai lai makam arifin, tapi usahakanlah memakai pendirian dari orang arif itu. Bahwa kita pandanglah bahwa si fa'il yang hakiki itu adalah Allah Ta'ala. Bahwa kita adalah hanya mazhar, yaitu tampil zahir dari fi'il Allah. Dengan demikian berarti kita lah menisbahkan amal kepada Allah. Kalau kita lah menisbahkan amal kepada Allah, kemudian kita hendaklah bergantung leraka amal kita sendiri. Kita hanya bergantung kepada Allah dalam menghasilkan atau mencapai apa yang kita cita-cita. Kalau si abid cita-citanya masuk sarugo, selamat dari neraka masuk sarugo. Kalau si murid cita-citanya ingin sampai kepada Allah. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah. Bukan amal yang menyampaikan kita kepada Allah, tetapi Allah itu sendiri yang menyampaikan kita kepada Allah. Amal itu hanyalah sebab yang zahir. Nah, jadi di belakang dikunci di pengarang, jangan salah paham. Tetap rajin beramal, tapi jangan bergantung kepada amal. Sebab amal itu adalah sebab yang adi. Nah, di ibarat kaji pertama siontong lah tinggi di ganda balik. Lah tinggi di ganda balik. Jangan malas beramal, rajin beramal. Sebab amal tadi sebab pada zahirnya untuk sampai kepada Allah. Lah, dekin 10 lah. Allah tu surah malin. Tu nak dipakai tu tadinya tak? Ayo, tu nak dipakai tadi tu. Dia takkan nak dipakai di tu. Jangan menisbahkan amal kepada diri, itu ube dari segala penyakit hati. Agar kita selamat dari segala penyakit hati, itu ube itu. Jangan nisbahkan amal kepada diri. Nisbahkan amal kepada Allah. Kita hanya tampil zahir bagi fi'il Allah saja. Jadi Allah itu infirat al-haq. Allah seorang saja yang berfi'il. Kemulai baru malina lah tinggi kaji kemah. Lah. Nanti belakang segendek lah ya. Ya. Mata hati, basirah. Lah. Lah, ulang lah.